Terkadang banyak harta bisa membuat hidup kita penuh petaka. Dan terkadang karena banyak harta, hidup menjadi tidak tenang. Penderitaan demi penderitaan harus dialami. Jiwa sehat menjadi sakit. Inilah kisahku. Tanggal 20. Sayang, aduh, anak mama, wangi banget. Bu, ini tadi tuh aku baru aja beresin pembukuan. Ternyata PT Mitra Mandiri udah beberapa bulan ini tuh nggak bayar tepat waktu. Kamu jangan diam aja dong, bertindak. Kamu datengin aja langsung perusahaannya. Jadi sudah dibayar ke rekening suami saya, Pak? Iya, betul sekali, Bu. Kami selalu bayar tepat waktu. Bahkan hari ini kami juga berniat akan membayarnya kembali. Jadi selama ini pembayaran masuk ke rekening pribadinya Mas Anton. Bu, itu Pak Anton. Kita harus bicara di rumah, Mas. Kamu ya, Mas? Kamu tuh bener-bener ya, Mas? Kamu tuh keterlaluan banget sih. Bisa-bisanya kamu ngambil uang catering aku. Pokoknya aku nggak terima. Aku mau semua uang catering aku dikembalikan. Ya nggak bisa gitu dong, semua uangnya udah aku pakai. Kamu pakai buat apa, Mas? Ya buat kebutuhan aku lah. Kamu tahu kan gaji aku tuh UMR, jadi mana cukup. Ya harusnya cukup, Mas. Karena semua kebutuhan rumah udah aku yang handle, jadi kamu tinggal ngurus urusan kamu aja. Masa nggak bisa? Nggak cukup? Udah sayang, kamu jangan pelit-pelit ya. Karena aku pakai juga cuma sedikit. Kamu jangan bilang aku pelit ya, Mas. Ini bukan cuma sekali kamu ngelakuin hal seperti ini. Kamu tuh udah sering banget ngelakuin ini. Aku berpikir kamu akan berubah. Tapi ternyata kamu tuh nggak pernah berubah. Aku nggak sanggup lagi, Mas, sama kamu. Aku mau kita pisah. Ibu setuju. Suami kamu ini emang pemalas. Selama ini dia itu cuma numpang hidup sama kamu. Sekarang lihat aja, kerjanya bener nggak? Ngambil-ngambil uang catering diam-diam kayak gitu. Iya, aku salah. Aku minta maaf. Aku hilap pakai uang itu buat biaya ibu aku. Ibu aku kan kena gagal ginjal dan dia butuh cuci darah. Kemarin aku pakai uangnya buat terapi ibu. Mas, kamu tuh... Kenapa sih kamu nggak ngomong aja sama aku kalau mama kamu tuh sakit? Aku sebenarnya mau bilang sama kamu, tapi aku malu minjem uang sama kamu. Makanya aku pakai uang itu tanpa bilang sama kamu. Sayang, maafin aku ya. Aku janji nggak bakal ngelakuin hal itu lagi. Ya. Oke.
Mika, Mika udah ngantuk. Bobo yuk sama papa. Aku mau dikelanin mama. Mama mana sih, Pak? Mama masih kerja, lagi sibuk. Sama papa aja ya. Yuk. Loh, Mika, kok Mika belum bobo? Ayo, bobo sama nenek. Udah Bu, sama saya aja. Ya sayang? Ayo kita bobo. Udah malam. Pintar. Kok Wulan masih belum pulang juga ya jam segini? Ada apa ya? Itu tadi apa ya? Aku kayak perempuan. Kok nggak ada? Tadi kayaknya aku lihat perempuan deh. Hampir aku tabrak. Wulan? Kamu kenapa sih? Kok kayak orang ketakutan gitu? Aku baru aja ngalamin kejadian aneh, Bu, di catering. Ibu tahu kan pintu catering yang biasa tuh, dia tiba-tiba kebuka ketutup sendiri. Terus tiba-tiba ada suara yang manggil-manggil nama aku. Padahal aku sendirian, Bu, di situ. Nggak ada siapa-siapa lagi. Udah gitu pas aku pulang, aku tuh kayak ngerasa aku hampir nabrak perempuan. Tapi pas aku lihat, nggak ada siapa-siapa. Masa iya aku ngeliat hantu? Enggak, Ibu nggak percaya sama yang begituan. Paling itu dari orang yang nggak suka sama kamu. Makanya dia neror kamu. Siapa, Bu? Kayaknya aku nggak punya musuh deh. Ya mungkin dari pesaing catering kamu. Kamu ingat nggak waktu dulu? Bu Lina? Bu Lina ngapain? Bu Lina! Bu Lina ngapain dengan ini semua? Bu Lina mau meracuni catering saya? Ibu, lepasin saya. Enggak, Ibu harus ikut saya ke kantor polisi. Ibu harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan Ibu di sana. Biar Ibu dipenjara. Bu Lina. Tapi kayaknya nggak mungkin deh, Bu. Si Bu Lina itu kan ada di penjara. Ya, tapi bisa aja itu anaknya. Anaknya mau balas dendam sama kamu. Kamu ingat nggak dia ngomong apa waktu itu? Ibu. Ibu yang sabar ya, Bu. Maaf Mbak, waktunya sudah cukup ya. Bu Lina harus masuk ke dalam sel. Tega kamu ya? Kamu main penjarain ibu saya? Padahal kan masih bisa dibicarakan secara kekeluargaan. Karena ini bukan pertama kalinya ibu kamu berbuat seperti ini. Aku gak terima. Aku bakalan balas semua perbuatan kamu karena kamu udah bikin ibu menderita. Lihat aja kamu. Terus kalau bukan anaknya Bu Lina, siapa lagi coba? Vina, pasti kamu kan yang teror anak saya.
Kamu yang nakut-nakutin anak saya kan? Ngaku aja deh kamu. Bu, saya itu baru pulang dari luar kota. Mana bisa saya neror anak ibu? Bohong. Saya nggak percaya. Kalau ibu nggak percaya, ibu tanya aja tuh sama tetangga. Pasti kamu nih bayar orang supaya dia tuh neror anak saya, iya kan? Terserah mau kata ibu apa. Ibu cari aja buktinya kemana-mana. Karena emang bukan saya pelakunya, Bu. Udah. Nggak ada sopan-sopannya. Udah. Tapi kalau aku lihat, kayaknya dia berkata jujur ya, Bu. Terus kalau bukan dia yang melakukan, yang teror kamu itu siapa? Bi. 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 Bibi, Mas. Bi, buka pintunya. Bi, buka. Lama banget sih buka pintunya. Bibi, lihat. Itu tuh. Ada enggak ada siapa-siapa, Bu. Ini ada apa sih ya? Malam-malam teriak-teriak, kamu kenapa? Aku tadi lihat sosok perempuan, Mas, pakai baju putih-putih gitu. Masa sih nggak ada? Sayang, kamu kayaknya kecapean aja deh. Ini kamu istirahat aja ya. Yaudah masuk ya. Ayo. Pergi kamu. Pergi. Pergi. Ya Allah, Bibi, maaf, Bi. Sakit ya, Bi ya? Maaf, Bi, nggak sengaja, Bi. Ini tadi saya lihat ada perempuan di situ, Bi. Ada apa sih ini? Ini Bu, tadi Bu Wulan katanya ngelihat seorang perempuan di situ sampai ketakutan terus nabrak saya. Perempuan. Dari kemarin tuh Wulan bilang perempuan, tapi saya nggak lihat apa-apa kok. Apa jangan-jangan ini halusinasi dia aja? Ya. Aku nggak halusinasi, Mas. Aku beneran lihat. Atau sebelumnya dia udah masuk ke dalam rumah dan itu perempuan. Udah itu pasti jelas-jelas anaknya Ibu Lina. Mendingan kita bawa aja dia ke kantor polisi. Emang ibu udah bukti? Nggak ada kan, Bu? Saya yakin kok, ini cuma akal-akalnya Wulan aja. Aku beneran lihat, Mas. Aku nggak ngada-ngada. Ya udah kalau gitu, kita harus lebih hati-hati aja. Simpel kan? Mama, kemana
Kok belum pulang? Sebentar lagi juga pulang. Ya. Nah, itu mama kamu udah pulang. Stop! Stop! Jangan kamu mendekat. Pergi kamu. Pergi kamu. Pergi kamu. Pergi. Wulan. Kamu itu apa-apaan sih? Stop. Kamu udah bikin anak kamu jadi takut. Wulan, kamu tuh kenapa sih? Hah? Aku gak bermaksud untuk melempar Mika, Mas. Aku tadi malah ngeliat banyak sosok perempuan kayak hantu gitu, Mas. Banyak. Ada di situ, ada di situ, ada di situ. Mas, sumpah aku lihat. Perempuan mana sih? Nggak ada perempuan di sini, cuma ada Mika sama ibu doang. Tapi aku lihat, Mas. Dengar ya, kamu kayaknya berhalusinasi deh. Kamu perlu ke psikiater, tau nggak? Ya? Biarkan ku jatuh sampai lepas. Jika harus sakit, Mika, maafin mama ya sayang ya. Mama nggak berniat untuk nyakitin kamu. Aku nggak mau dengan mama. Aku manja mama. harus jatuh untuk bisa bersama. Mika, Biarkan ku jatuh Wulan, sampai lepas. kamu udah bikin Mika takut. Jika Kamu jangan kayak gitu lagi ya. akan siap memohon, namun Udahlah, biarin Mika sama mama dulu ya. Dia masih takut sama kelakuan kamu. tapi kan Mas, aku nggak bermaksud untuk. Kamu tuh kenapa sih? kini aku angkat tangan. Ya Allah, apa yang terjadi pada diriku? Sampai aku tidak bisa mengontrol diriku sendiri. Hampir saja aku melukai Mika, anakku. Gara-gara sosok perempuan itu. Berikanlah aku petunjuk, ya Allah. Siapa kamu? Kamu manusia kan? Kamu bukan hantu kan? Itu kakek kamu. Kakek kamu gak ngambang. Heh, tunggu. Stop. Stop. Siapa kamu? Siapa kamu? Dila? Buat apa kamu neror aku? Halo? Iya, Dila sayang, ada apa? Jika harus sakit, oh biarkan sakit. Jika Halo? Iya, Dila sayang, ada apa? Sayang, ada hubungan apa kamu sama suami aku?
Aku pacar dia. Aku ada hubungan sama suami kamu. Kamu tahu kan, kalau Mas Anton itu udah punya istri, terus ngapain kamu masih deketin dia? Ya justru itu. Karena aku tahu, makanya aku teror kamu supaya kamu pisah dari Mas Anton dan dia nggak jadi suami orang lagi. Sakit ya kamu ya. Dan aku akan bawa kamu ke kantor polisi atas perbuatan kamu ini. Enggak, sini. Gila! Kamu kenapa nampar aku, ah? Salah aku apa? Kamu gak waras ya? Kamu yang udah gak waras. Berani ya kamu mengkhianati aku. Kamu punya pacar lagi kan? Ini ada apa sih ini? Bulan, kamu kenapa tampar suami kamu? Mas Anton pantas Bu dapat itu. Dia udah mengkhianati aku. Kamu jangan nulis sembarangan ya. Kamu gak benar. Udah Mas, stop Mas dengan sandiwara kamu. Kamu gak usah bawain aku lagi. Aku udah tahu semuanya. Jangan-jangan semua uang yang pernah kamu curi dari aku, kamu pergunain buat selingkuhan kamu itu, iya? Bukan buat perawatan ibu kamu kan? Ngaku! Oke, aku ngaku. Aku salah, aku hilaf. Aku minta maaf. Tapi aku nggak pakai uang kamu itu buat dia. Kok enggak. Emang dasar ya, kamu tuh laki-laki yang nggak tahu diri. Kamu tahu kan, selama ini yang ngebiayain rumah ini itu siapa? Anak saya. Dan kamu, gaji kamu itu masih UMR. Mana cukup buat diri kamu sendiri? Kamu tuh harusnya bersyukur, bukannya malah mengkhianati dia. Ya karena itu, Bu. Alasan aku buat ngeduain Wulan karena aku ngerasa gaji Wulan lebih besar dari aku, Bu, dan aku minder. Ya aku jadi nggak percaya diri, Bu. Makanya aku tergoda sama perempuan lain, Bu. Maafin aku ya. Kamu nggak usah cari pembenaran, Mas. Harusnya kamu bertanggung jawab atas semua yang kamu lakukan. Itu kan pilihan kamu. Iya, aku salah. Aku minta maaf sama kamu ya. Tolong maafin aku. Udah Mas, aku nggak bisa lagi sama kamu. Aku nggak akan bisa maafin kamu. Wulan, tolong maafin aku ya, sekali ini aja. Aku bakal berubah ya. Enggak. Percuma juga kalau dikasih kesempatan 10 kali juga dia nggak akan pernah bisa berubah. Udah, mendingan sekarang kamu pergi dari rumah ini, kamu beresin semua barang-barang. Ayo, pergi sana, pergi. Bu! Ibu! Ngapain kamu kesini? Bu, maafin saya, Bu. Saya nggak sengaja ngelakuin hal itu, Bu. Saya nggak ada niat. Saya nggak akan pernah maafin kamu. Dan saya nggak sudi kamu berhubungan lagi sama anak saya. Pergi kamu sekarang. Pergi. Mas, kamu dengar kan? Ibu minta kamu pergi. Tolong jangan ganggu dia. Aku nggak bakal pergi sampai Ibu maafin aku. Udah Mas, kita bicara di rumah. Ayo. Wulan. Aku minta maaf sama kamu. Aku maafin kamu, Mas. Tapi aku nggak bisa sama kamu lagi. Dan aku tetap mau pisah sama kamu. Jadi lebih baik sekarang kamu tinggalkan rumah ini. Ayo, Mas. Mas, ini apa-apaan sih, Mas? Masuk, lepasin.
Mas, lepasin, Mas! Mas! Mas, lepasin, Mas! Mas! Bukain, Mas! Nomika, tunggu di sana dulu ya. Pak, kenapa ibu dikurung di gudang, Pak? Bi, kalau Bibi bukain pintunya, nanti Bibi yang saya kurung. Bibi! Bibi, bantuin saya keluar, Bi! Bibi! Maaf, Bu. Saya nggak bisa bantu ibu buat buka pintu ini. Karena saya udah dilarang sama bapak. Kalau saya tetap buka, saya takut nanti saya juga malah dikurung dan dipecat. Bi, minta tolong sama ibu saya, Bi. Sekali lagi saya minta maaf, Bu. Saya nggak bisa bantuin ibu. Saya sudah diancam sama bapak. Kenapa kamu bisa ketahuan kalau kamu tuh yang teror Wulan? Dan kenapa kamu bilang kita ada hubungan? Mas, aku tuh juga nggak ada maksud kok. Aku juga nggak sengaja ngasih tahu itu ke istri kamu. Kalau gini caranya, semua rencana kita bakal buyar. Lagian kan kita kan niat buat takutin Wulan, buat dapet hartanya doang kan, sama hak asuhnya Mika. Mas, aku minta maaf. Aku benar-benar nggak ada maksud kok. Terus sekarang gimana sama istri kamu? Aku udah masukinnya ke dalam gudang. Oh, bagus dong, Mas. Menurut aku ini saat yang tepat untuk kamu pisah dari istri kamu itu. Dan kamu ambil alih semua aset dia, termasuk usaha cateringnya. Nanti biar aku aja, Mas, yang jalani usaha catering dia. Oke, aku bakal ambil semua hartanya Wulan. Mas! Mas! Mas Anton, buka pintunya, keluarin aku dari sini. Mas! Mas, buka pintunya, Mas. Mas, buka pintunya, Mas. Bu, Bibi, Bi, keluarin saya dari sini, Bi. Bi, tolong, Bi. Ibu yang sabar ya. Maafin saya, nggak bisa nolongin ibu. Bi, saya akan lindungi Bibi, asalkan Bibi keluarin saya dari sini, Bi. Bi! Jangan pernah buka pintu gudang ini, ya. Kalau sampai Bibi buka, tahu kan akibatnya? Maaf, Pak. Saya cuma kasihan sama Bu Wulan. Saya juga kasihan sama Non Mika, nanyain mamanya terus. Dan minta disuapin sama mamanya katanya. Kalau Mika lapar, Bibi suapin lah. Pakai nanya lagi. Ingat ya, satu pesan saya, jangan pernah buka pintu gudang ini. Baik, Pak. Sana. Mas! Mas! Mas, aku mohon, Mas, kasihan Mika, Mas, kasihan. Oke, aku bakal bukain pintu gudang ini, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Oke? Surat apa ini, Mas? Itu surat kuasa, semua pemindahan aset kamu untuk jadi milik aku. Sekarang tugas kamu cuma tanda tangan doang ya. Enggak, Mas. Aku nggak bisa, Mas. Ya terserah kamu. Kalau kamu nggak mau tanda tangan, aku bakal bawa Mika. Dan aku bakal nikah sama dia, aku bakal bawa Mika. Jadi kamu gak akan pernah ketemu dia lagi. Paham kok? Tega kamu, Mas. Ya mau gimana lagi, itu udah rencana aku sama Dila, ya. Jadi sekarang tugas kamu cuma tanda tangan aja, oke? Mama, aku mau makan sama mama. Mama, aku mau makan sama mama. Ya, baik-baik, Mas. Aku nggak tanda tangan apapun itu. Jika harus sakit, oh biarkan sakit. Jika
Wulan masih belum datang juga. Ini handphonenya juga nggak aktif lagi. Kok firasat aku nggak enak ya? Ini sih, Bu. Suster, Ya, Bu. saya mau pulang ke rumah ya. Tapi Ibu belum boleh pulang. Tapi kondisi saya udah agak mendingan, Suster. Kepala saya udah nggak pusing lagi. Saya mau pulang ke rumah sekarang, Sus. Ya, Bu, sabar ya. Tunggu sebentar. Saya panggilkan dokter dulu ya. Tolong, Suster, saya mau pulang. Iya, Bu. Sebentar ya, Bu. Gitu dong. Cepet. Kok dikunci? Ini biasanya nggak pernah dikunci nih. Narti! Narti, kamu kok malah nongol di depan jendela, bukan dibuka pintunya? Maaf Bu, saya nggak bisa bukain pintunya soalnya dilarang sama Pak Anton. Ini rumah anak saya, bukan rumahnya Antong. Ayo buka pintunya. Ayo buka pintunya. Atau saya panggil warga, biar didobrak aja pintunya. Sekarang aku udah tanda tangan. Aku mau ketemu sama Mika. Nggak bisa. Mas, kenapa kamu bohongin aku, Mas? Tega banget kamu, Mas. Ayo buka sekarang. Buka. Mana anak saya? Bu Wulan dikunci di gudang. Udah, Wulan. Wulan. Ibu. Ibu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ngapain kamu kurung anak saya? Harusnya tuh kamu nggak ada di sini. Harusnya kamu pergi dari rumah ini. Tadi juga Mas Anton sempat nyuruh aku untuk tanda tangan alih kuasa semua harta-harta aku, Bu. Termasuk catering. Sini suratnya. Itu nggak sah. Ya, terserah kalian mau ngomong apa ya. Yang penting sekarang aset semua ini milik saya. Dan juga rumah ini. Jadi kalian sekarang wajib pergi dari rumah saya. Saya akan laporkan kamu ke kantor polisi. Saya nggak takut. Karena apa? Karena surat ini udah sah. Paham? Saya pengen kalian sekarang pergi dari rumah saya. Ayo. Mas, lepas sih. Lepas sih. Lepas. Mas. Lepas. Mas. Lepas. Mas. Aku nggak akan pergi dari rumah ini tanpa Mika, Mas. Kamu janji sama aku untuk biar aku bisa bawa Mika mana, Mika? Aku nggak nepatin janji aku. Mending sekarang kamu pergi dari rumah ini. Ibu. Lihat ibu kamu kan? Mending sekarang kamu urusin ibu kamu, biar aku sama Dila yang ngurus Mika. Dan juga semua aset kamu. Sebenarnya aku menahan Mika supaya bisa aku minta uang terus ke Wulan. Aku bersumpah ya, Mas. Aku akan bawa ini ke jalur hukum. Dan aku akan bawa Mika sama aku. Aku bakal buktiin di pengadilan kalau dia pernah kamu lempar barang. Ya kan? Oh ya, satu lagi. Aku bakal bikin kamu nggak waras di pengadilan. Mika milik aku, bukan milik kamu. Kamu udah ngambil semua harta aku, Mas. Kurang buat kamu. Sampai kamu harus ambil Mika dari aku. Biarin Mika aku yang jaga, Mas. Aku ibunya. Nggak akan. Rencana setelah kita pisah, aku bakal nikah sama Dila. Biarkan ku jatuh Sampai ketemu di pengadilan. Dasar laki-laki nggak tahu diri.
Jika harus sakit, oh biarkan sakit. Jika harus nangis, biarkan ku menangis. Jika harus Gimana ini, Bu? Aku nggak dapat hak asuhnya Mika. Aku kalah. Kamu yang sabar ya. Aku udah bilang kan, kamu pasti bakal kalah. Oh ya, kamu tenang aja kalau masalah catering, nanti ada Dila, calon istri aku, dan juga calon ibu sambungnya Mika. Kalian menginginkan harta aku kan? Ambil. Ambil semua harta aku buat kalian. Tapi aku mohon sama kalian. Hak asuh Mika berikan kepadaku. Mika juga anak aku ya, dan sekarang hak asuhnya bakal jatuh ke tangan aku. Egois banget ya kamu. Nyesel saya udah jadiin kamu menantu saya. Ibu mending diam aja, Bu. Takutnya ntar ibu sakit lagi, nanti meninggal. Lagian, Wulan, kamu tuh gak usah khawatir. Soal Mika, aku janji kok. Aku bakal jadi ibu sambung yang baik buat dia. Tahu apa kamu soal jadi ibu? Saya nggak akan pernah diam aja. Saya akan tuntut kembali hak asuh Mika anak saya. Saya akan bikin hidup kalian jadi menderita. Kami bakal tunggu, Bu. Langkah apa yang bakal ibu lakuin? Mas ya? Makasih, Mas. Mas, ada yang ngasih kado pernikahan buat kita. Kok isinya telur busuk sih, Mas? Siapa yang dulu? Ini pasti ulahnya mantan istri kamu, Mas. Kita nggak bisa diem aja kayak gini ya, Mas. Sayang, sekarang kamu tenang dulu ya. Nanti biar aku yang ngurus. Kita masuk aja dulu yuk. Iya, Mas. Siapa kamu? Jadi kamu yang neror aku? Iya, aku. Aku ngelakuin ini bukan karena aku cemburu kamu udah ngambil Mas Anton dari aku. Bukan juga karena kamu ngambil harta aku ataupun usaha catering aku. Tapi karena kamu mencoba untuk mengambil Mika dari aku. Aku janji sama kamu, aku bisa membiarkan kamu hidup tenang. Asalkan kamu memberikan hak asuh Mika ke tangan aku. Sayang, itu nggak akan mungkin.
Karena dari awal tujuan aku bukan hanya untuk merebut suami kamu, tapi semuanya dari kamu. Ada masalah apa sih kamu sama aku? Aku salah apa sama kamu? Kamu emang gak ada salah sama aku, Wulan. Tapi ibu kamu itu punya dosa besar ke ibu aku. Ibu aku? Aku aja nggak kenal sama kamu, apalagi ibu aku sama ibu kamu. Nggak mungkin mereka kenal. Ibu kamu itu sangat kenal baik dengan ibu aku. Bahkan ibu kamu yang bikin hidup ibu aku menderita. Aku nggak percaya. Kamu harus balas dendam, Dila. Kamu harus balas dendam sama Rati. Rati itu jahat. Ibu gak bisa tenang, ibu gak bisa sabar. Dia sudah menghancurkan kehidupan ibu, bahkan dia sudah merebut bapakmu. Kamu tahu kan? Sampai-sampai ibu ini dipikir gangguan jiwa, Dila. Dan ibu harus terpisah dari Yura. Mereka ambil kakakmu dan akhirnya apa? Yura meninggal. Yura meninggal. Makanya dari awal aku sangat mau merebut hak asuh anak kamu. Supaya aku bisa menyiksa anak kamu seperti ibu kamu nyiksa kakak aku dulu. Semua itu bohong. Si Dewi itu benar-benar jahat. Dia sudah mencuci otak anaknya dan memutarbalikkan fakta. Kenyataannya tuh nggak seperti itu. Justru malah sebaliknya. Keluar! Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Mas. Kok kamu tega banget sih, Mas, ngusir aku dari sini? Aduh. Dewi, kamu tuh juga perempuan, Wi. Kenapa sih kamu tuh tega banget memperlakukan aku seperti ini, Wi? Dan kamu juga ya, Mas. Kamu tuh tega ninggalin aku sama anak kamu demi perempuan ini ya, Mas. Ya kan kamu tahu alasannya. Udahlah Ranti, udah. Sekarang kamu tuh nggak perlu nyalahin aku. Apalagi Dewi. Kan aku udah ngasih tahu kamu kalau Dewi ini itu istri almarhum sahabat aku. Jadi aku harus ngejagain dia. Apalagi dengan kondisinya sekarang tuh. Dia lagi hamil anak almarhum sahabat aku. Aku juga sama, Mas, mengandung anak kamu. Gimana dengan aku? Kamu ngusir aku dari rumah kita dan kamu malah sama dia. Ya, itu salah kamu. Coba aja waktu itu kamu tuh nggak cemburu, terus nggak nyalain Dewi, terus nggak nuduh Dewi yang enggak. Nggak mungkin aku tuh mau pisah dari kamu terus mau nikahin Dewi. Kecuali kamu mau dimadu. Aku nggak sudi ya, Mas. Ya udah. Yo Dewi, kita tinggalin dia. Nggak penting. Kamu tuh jahat banget ya, Wi. Kamu tuh bisa ya mempengaruhi suami aku lebih milih kamu dibandingin aku. Ya gimana ya? Aku butuh bapak untuk anakku, dan aku butuh suami untuk menghidupi aku. Jadi ya sudah, aku ambil aja suami kamu. Sampai di titik ini aku angkat tangan aku. Apa sih maunya si Dewi itu? Apa masih belum cukup sama apa yang sudah dia lakukan? Berarti sejak awal si Dila itu disuruh sama ibunya merebut suami kamu, anak kamu, juga harta kamu.
masih belum cukup. Kamu sudah merebut suami aku. Dan kamu sekarang hancurin hidup aku. Kamu suruh anak kamu melakukan hal yang sama sama anak aku. Bu, ada apa ini, Bu? Orang ini jahat banget sih. Dia datang-datang menampar ibu Nila. Ibu tolong ini ibu Nila. Kalian tuh apa-apaan sih? Kalian belum cukup ya nyakitin ibu aku, ha? Sejak kapan saya nyakitin ibu kamu? Ibu kamu ini orang jahat. Dia ini banyak berbohong. Dila, apapun yang kamu dengar dari ibu kamu, itu semuanya adalah kebohongan. Udah, cukup Wulan, cukup. Aku lebih percaya sama ibu aku. Kalian yang jahat. Wah, Dila, kamu harus percaya sama kita. Kalian selalu bikin onar ya. Sekarang juga kalian pergi. Mas, kami belum selesai. Dan aku gak akan pernah berhenti gitu aja. Kalian tunggu ya balasannya. Awas! Jika harus sakit, oh biarkan sakit. Jika harus nangis, biarkan ku. Mas, Tumben kamu jam segini baru pulang? iya tadi tiba-tiba ada banyak pesanan catering dadakan, Mas. Jadi aku harus langsung siapin. Aku juga capek sekarang. Ya udah kamu istirahat aja. Ya. Iya, halo Bu, kenapa? Apa? Ibu saya kenapa, Bu? Iya. Iya, saya ke rumah sakit sekarang. Ibu, makasih ya, Bu. Sayang, ibu kenapa? Mas, kita ke rumah sakit sekarang ya, Mas. Ibu dibawa ke sana. Yaudah. Ya, ayo, Mas. Dok, Ya, Dok, gimana keadaan ibu saya, Dok? akibat benturan keras di kepala Ibu Dewi, sampai saat ini kondisi beliau masih dalam keadaan koma. Saya tinggal dulu ya. Makasih dok. Sama-sama. Alhamdulillah, Mbak Dila sudah datang. Gimana keadaan Bu Dewi, Mbak? Ibu saya koma, Bu. Sebenarnya apa sih yang terjadi sama ibu saya? Kenapa sampai keadaannya kayak gini? Saya juga nggak tahu persis kejadiannya kayak gimana, Mbak. Saya sempat dengar kalau ada yang berantem. Terus saya dapat kabar Bu Dewi pingsan. Berantem sama siapa, Bu? Saya juga nggak tahu, Mas. Di rumah ibu ada CCTV nggak? Saya bisa cek kejadian ini, Bu. Saya yakin ini ada hubungan sama Ulan. Iya, ini pasti Wulan. Wulan, Aku kangen banget ya, Bu, sama Mika. Mas Anton tega banget. Nggak ngebolehin aku ketemu lagi sama Mika. Aku takut, Bu. Aku takut kalau nanti Mika udah nggak kenalin aku lagi. kamu yang sabar ya. Ibu yakin kamu pasti bisa melewati ujian yang berat ini. Ibu percaya kamu pasti akan bisa memenangkan hak asuh anak di pengadilan ulang nanti. Asalkan kamu bisa kuat dan percaya. Iya, Bu. Ya udah. Sekarang kita masuk ke dalam.
Mau apa kalian? Udah deh, nggak usah pura-pura nggak tahu. Kalian berdua kan yang nyakitin ibu aku sampai akhirnya ibu aku jatuh koma. Jangan nuduh sembarangan kamu. Asal kamu tahu ya, aku sama ibu aku tuh nggak pernah ke rumah kamu. Kalau bukan kalian, siapa lagi? Udah jelas sih, orang yang benci sama ibu aku itu cuman kalian berdua. Aku akan pastiin, aku akan cari bukti dan pastikan kalian berdua masuk penjara. Administrasinya udah beres, aku udah bayar depositnya. Ibu ada perkembangan ya? Udah ada, Mas. Aku benar-benar nggak rela ya, Mas. Ibu aku terbaring koma dan mereka bisa santai-santai aja di rumah. Aku mau mereka ngerasain apa yang ibu aku rasain. Ya, aku juga mikir yang sama kayak kamu. Tapi sekarang mending kamu fokus dulu ke ibu kamu ya. Sayang, kamu kayaknya kelihatan capek banget deh. Kamu istirahat aja, kamu pulang ke rumah ya. Enggak, Mas. Aku nggak mau pulang. Kalau misalnya aku pulang terus mereka datang lagi ke rumah sakit ngapa-ngapain ibu aku gimana? Mereka bisa nekat loh. Ya nggak mungkin lah, ada aku di sini. Ya udahlah. Aku pulang sekarang. Kita gantian aja. Kamu yang jagain ibu. Malam ini besok pagi aku kesini. Ya. Kok aku ngerasa dia ngikutin aku ya? Gak ada siapa-siapa. Apa perasaan aku aja ya? Ini pasti kerjanya Wulan. Pokoknya malam ini juga aku harus seret dia ke penjara. Ada apa sih? Kamu ngapain di sini? Kamu masih nanya? Wulan, aku tahu ya, jelas-jelas kamu kan yang tadi ngikutin aku. Belum cukup ya? Kamu sama ibu kamu itu nyakitin ibu aku sampai ibu aku koma. Aku nyakitin kamu? Buat apa? Apalagi ibuku mau nyakitin ibu kamu, nggak mungkin. Udahlah, aku udah nggak mau dengar penjelasan dari kamu. Sekarang juga kamu ikut aku ke kantor polisi. Cepet, ikut sih. Aku sih ikut sih. Apaan sih ini? Kamu tuh jangan sembarangan nuduh ya. Halo, Mas. Apa? Ibu sadar? Gila. Tadi aku langsung buru-buru kesini, Mas. Begitu kamu ngabarin aku. Udah, mending sekarang kamu balik aja ke rumah. Biar aku di sini aja, kamu aja yang pulang. Lagian aku juga takut di rumah. Tadi tuh Wulan barusan neror aku lagi. Keterlaluan mereka ya. Ya udah, kamu jaga ibu ya.
Pasti ibu kan yang teror aku. Apa maksud kamu, Dila? Aku tahu. Ibu sekarang cuma pura-pura koma kan, Bu? Sebenarnya ibu udah sadar kan? Dan ibu yang teror aku karena ibu benci sama aku. Iya kan, Bu? Mana mungkin ibu melakukan semua itu, Nak. Bohong, Bu. Ibu tuh pasti teror aku karena ibu benci sama aku setelah aku tahu semua kebusukan ibu. Ternyata selama ini yang jahat bukan ibunya Wulan, melainkan ibu sendiri. Dila, kamu tahu nggak sih, Nak? Sebenarnya kamu itu bukan anak ibu, tapi kamu anak Ranti. Ibu capek. Ibu capek harus menyimpan rahasia ini, Nak. Ibu lelah. Ibu. Iya, maksud ibu apa tadi? Maksud yang mana? Emang kamu ngomong apa? Bu, jawab pertanyaan aku, Bu. Ibu pikir aku nggak dengar? Ibu tadi bilang kalau aku tuh bukan anak kandung ibu. Dan ibu bilang kalau Bu Rati adalah ibu kandung aku. Berarti Wulan juga kakak aku, Bu. Jawab, Bu! Iya. Ibu minta maaf, ibu minta maaf, ibu minta maaf, ibu salah, ibu tapi sayang kamu sama ibu kamu. Ibu takut kehilangan kamu. Bu, cukup ya, Bu. Ibu tuh sadar gak sih, Bu, yang ibu lakuin itu salah. Ibu udah bikin aku jadi anak yang durhaka, bahkan ke ibu kandung aku sendiri, Bu. Minta maaf. Enggak, Bu. Gak ada kata maaf buat ibu. Aku udah kecewa sama ibu. Tolong Dila, tolong jangan tinggalin ibu. Ibu mau kemana? Kamu jangan pergi, Dila. Kamu jangan pergi. Kenapa ibu tega sih, Bu, ngelakuin ini? Dok, anak aku mana ya, Dok? Maaf ya, Bu. Tapi anak ibu tidak bisa tertolong. Nggak mungkin, Dok. Mungkin ini udah jalannya ya, Dok ya. Aku bisa punya anak lagi kan ya, Dok ya, nanti ya, Dok ya. Maaf lagi sekali lagi, Bu, tapi ibu kemarin itu mengalami pendarahan yang cukup hebat. Jadi kami harus mengambil tindakan untuk menyelamatkan nyawa ibu. Dan kami harus mengangkat rahim ibu. Nggak mungkin, dokter, nggak mungkin. Misi, Bu. Selamat ya, Bu. Bayinya sehat. Terima kasih ya, Sus. Ya. Saya permisi dulu ya, Bu.
Pasti ibu itu dendam kan sama aku karena aku udah bikin ibu koma. Makanya ibu neror aku. Iya kan, Bu? Enggak, Dila. Bohong, bohong. Ibu bohong sama aku. Kalau kamu nggak percaya, kamu tanya sama suster. Suster. Iya, Bu. Apa benar? Ibu saya tidak meninggalkan ruangan ini dari tadi. Tentu aja ibu nggak bisa kemana-mana. Istirahat yang banyak ya Bu, biar cepat pulih. Kamu dengar sendiri kan, Nak? Mana mungkin ibu teror kamu? Ibu memang sudah melakukan kesalahan besar sama kamu. Ibu minta maaf. Ibu dengar baik-baik ya. Aku gak sudi punya ibu kayak ibu. Mulai sekarang jangan pernah anggap aku anak ibu lagi. Dila maafin ibu, Nak. Enak nggak makanannya? Enak banget loh, sering-sering ya. Kamu ajak aku kesini. Iya dong. Tuh, pemandangan juga bagus kan? Kamu harus serius loh, aku nggak mau kamu main-main. Itu kayak suara Mas Anton. Ya aku serius lah sama kamu. Tapi kalau masalah Dila, ya aku janji sama kamu, aku bakal talak dia kok. Ngapain dia di sini? Dan siapa perempuan itu? Aku harus atur strategi supaya dapat harta goni-gini itu. Dan ya aku juga nggak pengen aku dapatnya sedikit. Kamu yakin rencana kamu ini aman? Sejauh ini sih aku yakin rencana aku ini aman. Ya aku bakal teror dia terus sampai dia itu ngerasa stres dan ya orang lain gak percaya sama dia sampai dia kena gangguan jiwa. Ternyata kamu yang neror aku, Mas. Kalau begitu aku duluan. Aku akan rebut semua aset kamu yang udah kamu ambil dari Wulan. Dila? Astaga. Jangan-jangan dia barusan dengar apa yang aku omongin. Gawat ini. Dila! Bentar. Dila! Dila! Tunggu. Lepas, Mas. Dila, kamu ngapain di sini? Harusnya aku yang nanya sama kamu. Maksud kamu apa ngomong kayak gitu tadi? Oh, kamu cuma salah paham aja kok. Apa-apaan ini ya? Jangan kamu pikir aku nggak tahu apa-apa ya, Mas. Kamu berani nampar aku ya? Ini baru awal, Mas. Semua yang kamu rencanain aku udah dengar. Omong kosong. Kita lihat aja nanti. Aku akan pastiin, aku akan ngerebut semua aset yang udah kamu rebut dari Wulan yang emang bukan hak kamu. Aku peringatin ya, jangan pernah main api sama aku. Aku sendiri yang akan bakar semuanya, Mas. Dengar ya, ini cerita ini udah gak lucu lagi. Kamu pikir aku bakal biarin kamu gitu aja? Apa sih, Mas? Ya, kamu gak akan pernah bisa lari dari aku, paham gak? Paham gak? Enggak. Diam! Kamu diam! Pikir aku belum pikir. Wulan, ayo pegang. Jangan sampai jatuh. Pegang. Kenapa kamu mau nyelamatin aku? Padahal selama ini aku udah selalu nyakitin kamu. Karena aku harus nyelamatin kamu. Tapi kenapa? Karena kamu itu adikku. Dan aku adalah kakak kamu.
Jadi kamu udah tahu? Sejak kapan? Dari rumah sakit? Siapa ya? Ya, halo? Permintaan Bu Dewi? Iya, saya segera ke sana. Terima kasih sudah datang. Ada apa sih? Udah ngomong aja, nggak usah pakai basa-basi. Waktu aku koma, aku melihat semua kesalahan-kesalahan yang pernah aku lakukan sama kamu, Rati. Udah deh ngomong, nggak usah pakai berbelit-belit. Ngomong aja apa yang mau diomongin. Bila itu bukan orang lain. Bila itu anak kandung kamu, Rati. Ibu, enggak. Aku nggak percaya. Kamu harus percaya. Karena aku sendiri yang sudah menukar Dila waktu itu. Dengan anakku yang sudah meninggal. Aku nggak percaya, Bu. Saya nggak percaya kalau Dila itu adalah anak kandung Ibu. Dila itu adik kamu. Aku minta maaf, Rati. Aku sudah memisahkan kamu dari anak kandung kamu. Aku ingin memperbaiki semua kesalahan. Sebelum aku pergi, Rati, aku minta maaf. Maafin aku. Namun sulit bila kamu tak ingin dan batas sabarku. Aku juga udah tahu semuanya. Dia sendiri yang ngasih tahu aku. Kamu udah tahu? Kapan? Sebelum dia koma dan masuk rumah sakit. Sebenarnya dia koma juga gara-gara aku. Karena begitu aku tahu, aku langsung marah dan aku langsung cecar dia. Aku udah tahu semuanya, tapi aku gengsi untuk ngakuin itu. Makanya aku lebih milih untuk pura-pura nggak tahu. Aku minta maaf sama kamu karena sebagai adik aku udah jahat sama kamu selama ini. Kamu jahat sama aku karena kamu nggak tahu. Tapi selama ini aku malah lebih milih buat nyakitin kamu, kakak kandung aku sendiri. Kamu nggak usah sedih. Kakak udah maafin kamu. Kamu maafin aku, Kak. Jika harus sakit, oh biarkan sakit. Ayo Dewi, kamu harus kuat. Kamu harus tetap bertahan. Ayo kamu jangan nyerah, Dewi. Dila pasti akan datang ya. Dila. Ayo, Dil. Ibu minta maaf sama kamu, Nak. Ibu sudah memisahkan kamu dengan ibu kandung kamu sendiri. Ibu sudah
membuat kamu membenci saudara kamu sendiri. Ibu minta maaf. Ibu minta maaf. Kenapa harus aku sih, Bu? Kenapa aku? Semua orang itu punya salah, Dila. Kamu harus memaafkan dia. Ibu itu udah bikin hidup aku penuh dalam kebencian. Bahkan ke ibu sama kakak kandung aku sendiri. Lila, sekarang kamu sudah tahu semua kebenarannya. Semoga kebencian kamu itu tidak menjadi beban untuk dirimu sendiri. Dila, kamu harus buang jauh-jauh kebencian itu. Karena itu nggak akan bisa menenangkan hati kamu. Bu, aku juga minta maaf ya sama ibu. Makasih. Lila. Bu. Dokter. 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 Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu jangan tinggalin Dila, Bu. Dila minta maaf sama ibu. Jangan tinggalin Dila, Bu. Bu, aku minta maaf sama ibu. Aku udah salah sama ibu. Aku Jangan berlutut. Seharusnya ibu yang minta maaf sama kamu. Karena ibu nggak pernah ada buat kamu. Enggak, Bu. Selama ini aku udah jahat sama ibu. Aku yang salah. Aku udah benci sama ibu. Sudah. Sebentar. Iya, halo. Ibu di mana? Soalnya Bapak juga nggak pulang, Bu, dari semalam. Kasihan Non Mika. Iya. Sebentar lagi saya balik. Baik, Bu. Bu, Kak, ikut aku pulang ya ke rumah. Ketemu Mika. Ya. Non, jangan sedih ya, jangan nangis. Bentar lagi juga Non bakal ketemu sama Mama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Opa.
Mama juga kangen sama Mika, sayang. Mika baik-baik aja kan? Papa mana, Ma? Kok aku nggak lihat Papa? Papa, belum ada kabar Kak sampai sekarang. Bentar aku angkat telepon dulu. Mika jangan sedih ya. Iya, halo. Sudah ditemukan? Iya, baik. Saya ke rumah sakit sekarang. Terima kasih. Kak, Bu, kita ke rumah sakit sekarang ya. Mas Anton udah ditemuin dan sekarang dia ada di rumah sakit. Kenapa aku nggak bisa ngeliat? Siapa yang masuk? Anton, saat ini Bapak berada di rumah sakit. Dan saya adalah dokter yang menangani Bapak. Tolong jelasin, Dok. Kenapa mata saya, Dok? Kenapa saya nggak bisa ngeliat, Dok? Anton, saya harus menyampaikan sesuatu ke Bapak. Saat Bapak jatuh di jurang, Bapak mengalami benturan yang sangat keras di kepala. Dan itu berdampak pada syaraf penglihatan Bapak. Dan saat ini, Pak Anton tidak bisa melihat. Dan kami perlu memantau apakah kondisi ini bisa membaik atau tidak. Enggak, Dok. Dokter salah kan? Dok, tolong cek saya lagi, Dok. Dok, saya masih pengen ngeliat, Dok. Pak Anton yang sabar ya. Di sini ada keluarga juga yang menemani Bapak. Ini teguran buat kamu. Apa kamu masih ingat semua kesalahan kamu? Apa sekarang kamu sadar? Ya, aku mengakui semua kesalahan aku. Aku minta maaf atas semua kesalahan. Aku banyak dosa sama kalian. Dila, kamu di sini kan? Dila, kamu ingat nggak? Dulu kamu pernah bilang sama aku, kamu nggak akan pernah ninggalin aku. Kamu ingat kan janji itu, Dila? Aku janji kok aku bakal perbaiki. Enggak, Mas. Semua udah terlambat. Aku mau kita pisah. Nggak adil kan? Wulan kamu sini kan? Wulan, aku minta maaf sama kamu. Kalau kasih aku kesempatan kedua, aku janji bakal perbaiki itu semua. Nggak bisa, Mas. Jika harus sakit, biarkan ku sakit. Jika Aku nggak bisa kembali lagi sama kamu. Dan satu hal lagi, Mika akan ikut aku. Mika anak aku juga. Wulan, aku janji sama kamu, aku bakal perbaiki semuanya. Tolong maafin aku. Semuanya salah Dila. Dila yang godain aku, dia yang jahat sama aku. Nggak ada laki-laki sejati yang bisa dicuri oleh orang lain, Mas. Dan kalaupun waktu itu kamu benar-benar mencintai aku, kamu tidak akan pernah bisa memilih dia dibanding aku. Jadi aku harap kamu bisa bertanggung jawab dengan semua pilihan-pilihan kamu. Tolong maafin aku janji sama kamu. Aku bakal perbaiki semuanya. Aku sudah memaafkan kamu, tapi aku tidak akan pernah bisa kembali lagi sama kamu. sabarku telah berakhir. Ayo, Bu. Ya, kalian jangan tinggalin aku. Jangan tinggalin aku. Jika harus jatuh bersama
mau. Biarkan ku jatuh sampai lelah. Ku buka hatiku padamu dulu. Ku percaya semua kata manismu, namun kenyataan menghancurkan segala janji yang kau ucapkan. Setiap luka yang kau beri membuatku tak ingin lagi terbuka. Dan ku sadar hati ini lelah, tak sanggup untuk percaya lagi. Tak lagi percaya pada cinta yang menipu. Tak lagi percaya pada janji yang kosong belaka. Ku terluka, ku kecewa, hatiku kini rapuh dan hati-hati. Tak lagi percaya pada kata-kata manismu. Tak lagi percaya pada semua janji palsu. Ku pilih untuk sendiri. Tak lagi percaya, takkan mudah lagi. Setiap senyummu yang dulu indah kini hanya meninggalkan pahit. Ku belajar untuk tegar dan tak ingin lagi terperangkap. Setiap luka yang kau beri membuatku tak ingin lagi terbuka. Dan ku sadar hati ini lelah, tak sanggup untuk percaya lagi. Tak lagi percaya pada cinta yang menipu. Tak lagi percaya pada janji yang kosong belaka. Ku terluka, ku kecewa, hatiku kini rapuh dan hati-hati. Tak lagi percaya pada kata-kata manismu. Tak lagi percaya pada semua janji palsu. Ku pilih untuk sendiri. Tak lagi percaya, takkan mudah lagi. Dan bila kau datang kembali, ku takkan mudah terbuai. Ku jaga hati ini rapat-rapat, tak lagi percaya pada dusta. Tak lagi percaya pada cinta yang menipu. Tak lagi percaya pada janji yang kosong belaka. Ku terluka, ku kecewa, hatiku kini rapuh dan hati-hati. Tak lagi percaya pada kata-kata manismu. Tak lagi percaya pada semua janji palsu. Ku pilih untuk sendiri. Tak lagi percaya, takkan mudah lagi. Tak lagi percaya ku akan tegar sendiri. Tak lagi percaya ku akan tegar sendiri. Di antara gelapnya malam, ku mencari cahaya yang pernah ada. Setiap kenangan yang kau tinggalkan seperti mutiara yang hilang dari hatiku. Ku coba untuk menggapai bayanganmu, namun kau terlalu jauh. Dan ku sadar cinta yang dulu kita jaga
kata yang terucap dulu masih terngiang di telingaku. Namun kau tak kembali meninggalkan hati yang terluka. Ku coba untuk menggapai bayanganmu, namun kau terlalu jauh. Dan ku sadar cinta yang dulu kita jaga kini hanyalah mutiara yang hilang. Mutiara yang hilang, meninggalkan sepi. Mutiara yang hilang, tak lagi bersinar di hati. Ku ingin kau kembali mengisi ruang kosong yang tersisa. Mutiara yang hilang, ku simpan kenanganmu. Mutiara yang hilang, meski kau tak di sini, ku percaya suatu saat nanti cinta kita akan menemukan jalannya. Dan bila suatu saat kau kembali, ku ingin semua terasa sempurna. Mutiara yang hilang akan kembali menyatukan hati yang terpisah. Mutiara yang hilang, meninggalkan sepi. Mutiara yang hilang, tak lagi bersinar di hati. Ku ingin kau kembali mengisi ruang kosong yang tersisa. Mutiara yang hilang, ku simpan kenangan. Mutiara yang hilang, meski kau tak di sini, ku percaya suatu saat nanti cinta kita akan menemukan jalannya. Mutiara yang hilang tetap hidup di hatiku. Ku buka hatiku padamu dulu, ku percaya semua kata manismu. Namun kenyataan menghancurkan segala janji yang kau ucapkan. Setiap luka yang kau beri membuatku tak ingin lagi terbuka. Dan ku sadar hati ini lelah, tak sanggup untuk percaya lagi. Tak lagi percaya pada cinta yang menipu. Tak lagi percaya pada janji yang kosong belaka. Ku terluka, ku kecewa, hatiku kini rapuh dan hati-hati. Tak lagi percaya pada kata-kata manismu. Tak lagi percaya pada semua janji palsu. Ku pilih untuk sendiri. Tak lagi percaya, takkan mudah lagi. Setiap senyummu yang dulu indah kini hanya meninggalkan pahit. Ku belajar untuk tegar dan tak ingin lagi terperangkap. Setiap luka yang kau beri membuatku tak ingin lagi terbuka. Dan ku sadar hati ini lelah, tak sanggup untuk percaya lagi. Tak lagi percaya pada
lagi percaya pada dusta. Tak lagi percaya pada cinta yang menipu. Tak lagi percaya pada janji yang kosong belaka. Ku terluka, ku kecewa, hatiku kini rapuh dan hati-hati. Tak lagi percaya pada kata-kata manismu. Tak lagi percaya pada semua janji palsu. Ku pilih untuk sendiri. Tak lagi percaya, takkan mudah lagi. Tak lagi percaya. Ku akan tegar sendiri. Tak lagi percaya. Ku akan tegar sendiri. Di antara gelapnya malam, ku mencari cahaya yang pernah ada. Setiap kenangan yang kau tinggalkan seperti mutiara yang hilang dari hatiku. Ku coba untuk menggapai bayanganmu, namun kau terlalu jauh. Dan ku sadar cinta yang dulu kita jaga kini hanyalah mutiara yang hilang. Mutiara yang hilang, meninggalkan sepiara yang hilang. Tak lagi bersinar di hati. Ku ingin kau kembali mengisi ruang kosong yang tersisa. Mutiara yang hilang, ku simpan kenangan. Mutiara yang hilang, meski kau tak di sini, ku percaya suatu saat nanti cinta kita akan menemukan jalannya. Setiap kata yang terucap dulu masih terngiang di telingaku. Namun kau tak kembali meninggalkan hati yang terluka. Ku coba untuk menggapai bayanganmu, namun kau terlalu jauh. Dan ku sadar cinta yang dulu kita jaga kini hanyalah mutiara yang hilang. Mutiara yang hilang, meninggalkan sepi. Mutiara yang hilang, tak lagi bersinar di hati. Ku ingin kau kembali mengisi ruang kosong yang tersisa. Mutiara yang hilang, ku simpan kenangan. Mutiara yang hilang, meski kau tak di sini, ku
hatiku padamu dulu. Ku percaya semua kata manismu, namun kenyataan menghancurkan segala janji yang kau ucapkan. Setiap luka yang kau beri membuatku tak ingin lagi terbuka. Dan ku sadar hati ini lelah, tak sanggup untuk percaya lagi. Tak lagi percaya pada cinta yang menipu. Tak lagi percaya pada janji yang kosong belaka. Ku terluka, ku kecewa, hatiku kini rapuh dan hati-hati. Tak lagi percaya pada kata-kata manismu. Tak lagi percaya pada semua janji palsu. Ku pilih untuk sendiri. Tak lagi percaya, takkan mudah lagi. Setiap senyummu yang dulu indah kini hanya meninggalkan pahit. Ku belajar untuk tegar dan tak ingin lagi terperangkap. Setiap luka yang kau beri membuatku tak ingin lagi terbuka. Dan ku sadar hati ini lelah, tak sanggup untuk percaya lagi. Tak lagi percaya pada cinta yang menipu. Tak lagi percaya pada janji yang kosong belaka. Ku terluka, ku kecewa, hatiku kini rapuh dan hati-hati. Tak lagi percaya pada kata-kata manismu. Tak lagi percaya pada semua janji palsu. Ku pilih untuk sendiri. Tak lagi percaya, takkan mudah lagi. Dan bila kau datang kembali, ku takkan mudah terbuai. Ku jaga hati ini rapat-rapat, tak lagi percaya pada dusta. Tak lagi percaya pada cinta yang menipu. Tak lagi percaya pada janji yang kosong belaka. Ku terluka, ku kecewa, hatiku kini rapuh dan hati-hati. Tak lagi percaya pada kata-kata manismu. Tak lagi percaya pada semua janji palsu. Ku pilih untuk sendiri. Tak lagi percaya, takkan mudah lagi. Tak lagi percaya ku akan tegar sendiri. Tak lagi percaya ku akan tegar sendiri. Di antara gelapnya malam, ku mencari cahaya yang pernah ada. Setiap kenangan yang kau tinggalkan seperti mutiara yang hilang dari hatiku. Ku coba untuk menggapai bayanganmu, namun kau terlalu jauh. Dan ku sadar cinta yang dulu kita jaga kini hanyalah mutiara yang hilang. Mutiara yang hilang meninggalkan sepiara yang hilang. Tak lagi bersinar di hati. Ku ingin kau kembali mengisi ruang kosong yang
kata yang terucap dulu masih terngiang di telingaku. Namun kau tak